Ini adalah video vlog pertama saya. Di video pertama saya ini saya akan menjelaskan bagaimana cara budidaya ikan di dalam ember di rumah sendiri yang tidak memerlukan lahan yang luas. Jadi cukup di dalam ember saja kita sudah bisa berternak ikan lele seperti ini. Jadi saksikan video saya hingga akhir dan semoga nanti teman-teman semua bisa mempraktekannya di rumah masing-masing. Terima kasih. Tahap awal, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kawat tipis yang mudah untuk dibentuk atau dibengkokkan seperti ini. Terus juga arang, terus juga gelas plastik seperti ini, atau boleh juga gelas plastik bekas. Terus ini kawat sebagai nanti penutupnya, solder, dan yang paling utama yang nggak boleh terlupakan adalah ember plastik. Jadi ini air bersih, air sumur, terus kita kasih EM4 sebelum dicampurkan ke dalam ember. Kita larutkan dulu di baskom kecil. Oke, habis itu kita kasih 1/4 tutup botol dari EM4, terus kita aduk dan baru kita gabungin ke dalam ember. Diaduk sampai rata. Terus air ini kita diamkan kurang lebih selama 2 kali 24 jam. Jadi setelah air ini kita diamkan kurang lebih selama 2 hari, barulah air ini kita masukkan ke dalam ember hingga batas kepenuhan yang kita inginkan. Dan barulah kita tebar benih ikan lele di dalamnya. Nah, banyaknya benih ikan lele untuk dalam satu ember itu diperkirakan, kalau ini saya menggunakan ember 80 liter, kapasitas airnya 80 liter. Jadi kurang lebih benih lele yang saya masukkan ke dalamnya adalah sekitar 80 ekor, 70 sampai 80 ekor. Tahap berikutnya adalah gelas plastik ini kita bolongkan. Nah, tadi kegunaan soldernya untuk ini, untuk membolongkan gelas plastik seperti ini. Oke. Setelah itu kita potong-potong juga kawat untuk menggantung gelas plastik ini di dalam ember. Terus benih atau bibit kangkung, ini adalah kangkung bekas, kangkung yang sudah saya konsumsi. Jadi akarnya, ujungnya ini saya potong. Jadi saya tinggalkan, yang bagian atasnya bisa dikonsumsi dan bagian bawahnya daripada dibuang bisa kita manfaatkan.
susun seperti ini. Oke, setelah itu baru kita masukin arang tadi yang sudah kita potong kecil-kecil seperti ini. Oke, pengisian arangnya adalah disesuaikan dengan ukuran gelasnya. Oke, seperti ini. Jadi fungsi kawatnya tadi berguna seperti ini. Gelasnya dibolongin, terus kawatnya disangkutin, dan ini nanti kita letakkan di dalam ember yang sudah berisi ikan lele tadi. Seperti ini. Di kawatnya dibengkokin. Oke, seperti ini. Jadi kawatnya berguna untuk menahan gelas plastik ini. Jadi gelas plastik ini kita gantungkan di dalam ember. Jadi tadi saya bilang batas airnya itu disesuaikan dengan si gelas. Jadi air gelas ini harus terendam di dalam air. Seperti itu. Jadi setelah gelas plastik yang sudah berisi benih kangkung kita pasang di seluruh ember, jadinya seperti ini, dan kita tutup di bagian tengahnya dengan kawat. Jadi fungsinya ini untuk melindungi si ikan lele dari serangan kucing, dan juga melindungi lele untuk biar tidak bisa keluar dari embernya. Jadi banyaknya gelas atau bibit kangkung ini yang kita pasang di ember disesuaikan saja. Kalau saya ini untuk ember seukuran ini saya menggunakan hampir 12 gelas plastik benih ikan kangkung. Jadi 3 di bagian sini, 3 dan 3. Dah, setelah ini selesai. Untuk pakannya saya menggunakan PV 800. Jadi butirannya kecil seperti ini karena disesuaikan dengan ukuran benih ikan lelenya yang juga masih kecil. Jadi pemberian pakan ini kurang lebih 3-4 kali dalam sehari. Nah, banyaknya pakan yang diberikan itu disesuaikan. Jadi sampai ikannya tidak mau memakan pakannya lagi. Jadi dikasih sedikit demi sedikit. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini kondisinya berarti ikannya sudah kenyang. Jadi dia tidak mau memakan benih yang sudah kita tabur. Karena ini sudah habis saya kasih pakan sebelumnya. Jadi ini hanya sebagai contoh. Nah, nanti pakan yang bersisa ini, makanya tadi kita bilang pemberian pakannya itu diberikan sedikit demi sedikit sampai si ikannya ini nggak mau makan lagi. Seperti itu. Terus sisa pakannya ini jangan dibiarkan karena ini yang akan menyebabkan airnya menjadi busuk. Jadi nanti kita ambil saringan, terus kita ambil lagi saringannya, dan sisa pakannya ini kita buang. Karena untuk budidaya ikan di dalam ember ini, kualitas air itu sangat utama. Jadi benar-benar kualitas air di sini harus kita jaga biar ikan lele bisa tumbuh dengan baik. Seperti itu. Nah, di sini kenapa saya menggunakan kawat sebagai penutup, bukan tutup. Ini tutup dari ember tersebut. Karena kalau kita menggunakan tutup bisa juga
Jadi penutup ini nanti kita bolongkan sesuai dengan ukuran gelas yang kita inginkan. Nah, saya tidak menggunakan penutupnya karena nanti misalnya ember ini tidak dipergunakan lagi, jadi kita bisa memanfaatkannya gitu. Jadi tidak rusak tutup ini. Makanya di sini saya menggunakan kawat seperti ini sebagai penutupnya dan kawat untuk menggantung gelas plastik. Jadi kalau menggunakan tutup ember tadi, jadi tidak diperlukan ini kawat penggantungnya, tidak usah diperlukan. Nih, seperti ini. Jadi ini alhamdulillah sudah ada kurang lebih. Pertama kali saya melakukan budi damber ini 3 ember tersebut, jadi 2 kecil dan 1 besar. Nah, sekarang sudah bertambah jadi 5 ember. Nah, ini yang sudah kangkungnya sudah mulai tumbuh. Ini kurang lebih sudah 2 mingguan budi damber ikannya. Nih, jika ada ikan mati seperti ini teman-teman, harus segera kita buang seperti itu, karena itu akan membuat airnya busuk kalau segera ikan yang mati tersebut tidak kita buang. Ini sangat cocok buat kita yang tidak memiliki lahan yang luas, jadi bisa dilakukan di rumah saja. Seperti saya ini, saya melakukan budi damber ini di atas rumah, yang belum selesai. Jadi dijadiin sebagai tempat jemuran, tempat main tenis meja seperti itu. Jadi bagian atas rumah saya manfaatkan untuk budi damber. Jadi untuk budi damber ini tidak memerlukan lahan yang luas. Jadi kalau teman-teman di rumah berminat untuk berternak lele atau melakukan budidaya ikan di dalam ember, tidak memerlukan lahan yang luas, bisa di halaman rumah, yang penting bisa kena sinar matahari langsung. Jadi seperti ini. Untuk next videonya insya Allah nanti saya akan membuat video bagaimana proses penggantian air dari ikan lele, berapa lama pergantian airnya, terus juga proses nanti ukuran ikan lelenya seperti apa per 1 minggu, per 2 minggu seperti itu, dan juga pertumbuhan kangkungnya seperti apa. Demikianlah video budi damber, budidaya ikan di dalam ember versi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melakukan budidaya ikan di rumah dan tidak memiliki lahan yang cukup luas, bisa dilakukan di dalam ember seperti ini. Oke, terima kasih.